Well, hola people, konnichiwa. Begini bersama Salvian di channelnya Kudetek. Seberapa jauh sih bre, sebuah laptop tuh mendorong produktivitas tanpa bikin repot? Kayak misalkan buat pekerjaan ringan, buat pekerjaan cepet dan siap dipakai dalam hitungan detik. Hitungan detik maksudnya. Bisa nggak ya kira-kira ya? Acer tuh punya jawabannya bre. Ini dia, Acer Chromebook 514 yang pakai prosesor Intel Core 3 N355. Yaudah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Pertama, kita ngeliat dulu untuk desainnya nih ya Bapak ya. Acer Chromebook 514 ini tampil nggak beda jauh sama laptop konvensional. Finishingnya itu two-tone dengan dominan hitam dan aksen abu muda. Di sisi punggungnya ini full bertekstur. Terus ada emboss Chromebook kecil sama logo Acer kecil. Tapi yang paling menyita perhatian kita itu list abu muda yang mengcover seluruh body dari Chromebook ini bre. Ini tuh kayak rubber tapi sebenarnya ini tuh plastik ya. Kemungkinan sih bisa jadi shockproof ya kalau misal laptop ini tuh nggak sengaja jatuh dari meja belajar ke lantai. Tapi nice ya buat desainnya ini ada kesan-kesan durable-nya gitu bre. Tapi durable-nya nih beneran loh. Soalnya laptop ini udah bersertifikasi MIL STD 810H, military grade gitulah. Keyboardnya ini juga anti cipratan air dengan drainase design. Jadi kesan durable di sini tuh asli bre, bukan gimmick belaka. Oke, sekarang kita lanjut ke bahas desain pas kondisinya terbuka seperti ini. Sayang banget keyboard di sini nggak punya backlit ya bre ya. Jadi buat ngetik di ruangan gelap bakal lebih effort nih. Harus ya nyalain lampu lah minimal gitu. Terus kalau kalian layout tombolnya Chromebook ini ternyata ada sedikit perbedaan sama laptop Windows. Cuma beda di tombol Windowsnya aja sih yang berubah. Jadi tombol Google gitu ya. Kalau buat typing feel-nya itu masih sama aja dengan laptop lain. Soal touchpad, areanya tuh cukup luas dengan kontur permukaan yang licin. Dan fun fact-nya, karena memang kita sering pakai Windows, terus klik kanan di sini tuh tidak muncul, ternyata harus double tap. Nah, baru muncul klik kanannya. Cuma tidak ada refresh di sini, nggak kayak Windows ya. Tapi kalau kalian pakai mouse itu bisa klik kanan bre itu ya. Jadi kalau pakai touchpad ya klik kanannya diganti dengan double tap. Mungkin ini bisa diganti juga sih. Soal build quality, ini masih dominan plastik dengan finishing yang terasa solid. Tapi entah kenapa di bagian engsel itu masih kurang smooth ya. Kita coba buka pakai satu jari, itu bodi bawah masih ngangkat bre. BTW, layarnya ini ternyata ya bisa dibuka 180 derajat atau dibuka rata seperti ini. Dan kalau untuk bobotnya, ini aku pegang dari awal video sampai akhir itu bobotnya 1,4 kg yang mana menurut kami ini masih kurang travel friendly ya buat sebuah laptop dengan form factor 14 inci. Mungkin Acer Chromebook 514 ini lebih cocok buat stay di positioning aja kayak misalkan di meja kantor, lab sekolah ataupun di ruang kelas. Ya bobot segini mungkin karena memang build quality-nya diperhatiin juga bre. Buat percolokan duniawi di sini cukup aji ya. Ada port HDMI, 4 buah port USB 3.2 Gen 1 yang terbagi jadi 2 buah Type C dan 2 buah Type A. Dan terakhir ada port combo jack audio. Patut disayangkan, body setebal ini belum dapat port LAN ataupun slot micro SD bre. Tapi walau nggak dapat port LAN, konektivitas wirelessnya itu udah feature proof karena Wi-Fi-nya udah support Wi-Fi 7 dan Bluetooth-nya tuh versi 5.3. Dan sekarang kita beralih ke bagian layarnya. Acer Chromebook 514 punya layar 14 inci dengan resolusi WUXGA dengan panel IPS dengan resolusi 1920x1200p dan punya refresh rate di 60Hz. Panel yang dipakai tertulisnya sih IPS, tapi maaf nih ya, kita nggak bisa ukur seberapa bagus kualitasnya karena keterbatasan software di Chromebook ini bre. Tapi beberapa hari kami pakai, layarnya ini cocok-cocok aja buat kerjaan kantoran, ngetik-ngetik, zoom, browsing, ataupun ya buat pembelajaran siswa aja gitu. Sekarang kita bahas experience pas pakai Chrome OS di sini ya. Kita tuh harusnya lebih sering experience sih, karena memang jarang banget kita pakai Chrome OS di sebuah laptop. Jadi bre, Chrome OS itu merupakan sistem operasi super ringan yang basisnya tuh Linux plus browser Chrome. Kalau mau dibuat simple, ini tuh Android tapi di laptop. Tapi perlu diingat bre, ini bukan Android yang plek-ketiplek lah. Tetap ada perbedaan yang signifikan antara Android dan juga Chrome OS di sini. Tapi yang pasti bre, buat kalian user Android pasti bakal familiar sama tampilan UI di Chrome OS ini. Jadi nggak perlu waktu ekstra buat adaptasi lagi. Di Chrome OS ini kita juga bisa install sebagian besar aplikasi Android via Google Play Store. Ingat ya, sebagian besar, bukan semua aplikasi gitu. Terus bisa pakai semua tools Google Workspace, semisal Google Meet, Google Doc, Calendar, dan lain sebagainya. Kalau misalnya
misal kalian masih bergantung sama Microsoft Office, baik itu Word, Excel, ataupun PowerPoint, tinggal langganan Microsoft 365 aja bre. Tapi kalau mau yang gratisan, kalian bisa akses di office.com. Tapi memang ada beberapa fitur yang disunat ya. Wajar aja bre, gratis soalnya ya, kagak bayar. Ya intinya kalian tetap bisa akses file-file tadi via browser Google Chrome kayak gini. Soal security atau keamanan, Chromebook itu salah satu laptop paling aman. Makanya dipakai di sekolah, kantor pemerintahan, maupun enterprise bre. Nah yang aku suka ada fitur Google Family Link. Jadi bisa kontrol jam penggunaan, ngeblokir website, sampai set aplikasi apa aja yang boleh dipakai. Pokoknya memang buat kalian yang rumahnya ada bocil, bakal lebih terkontrol aktivitasnya pakai fitur Google Family Link ini bre. Soal update OS, unit Acer Chromebook 514 ini dijanjikan update OS sampai 10 tahun alias sampai 2035. Kira-kira siapa tuh presidennya? Oke, sekarang kita lanjut ngebahas spesifikasi dan juga performanya. Ini bagian yang banyak disalahpahami orang awam, bre. Memang Acer Chromebook 514 cuma pakai Intel Core 3 N355 up to 3,9 GHz clock speednya, yang merupakan rebrand dari Intel Celeron. Tapi kalian jangan takut sama Celeron di Chromebook ini. Kami tahu, bre, kalau di dunia Windows, Celeron itu adalah nama lain dari tes kesabaran gitu ya. Tapi di Chromebook ini beda jauh, bre. Chrome OS ini, ya OS super ringan yang tadi udah kita bilang ya, ultra ringan gitu. Buat multitasking tab Chrome lancar ya, walaupun RAM-nya cuma 8GB LPDDR5 dan storage-nya itu cuma di 128GB. BTW, storage-nya di sini cuma satu slot. Jadi sifatnya tuh replaceable, kalian bisa ganti, bre. Terus Chromebook ini juga bisa buat kerjaan Office 365. Itu lancar sekali. Android apps kayak aplikasi Shopee itu ya bisa, walaupun cuma yang versi lite-nya. Buat Zoom meeting juga udah proper karena webcam-nya udah bisa ngerekam sampai 1080p resolusinya. Dan ini dia untuk kualitas perekaman menggunakan webcamnya dari Acer Chromebook 514 di resolusi 1080p 30fps. Yang kalian bisa lihat di sini cuma mengandalkan lampu kamar aja, nggak ada lampu studio gitu loh. Dan ini untuk kualitasnya, menurutku kualitasnya udah sangat proper. Ini biasanya di atas kualitas webcam dari sebuah laptop gaming lah. Emang ini webcam diciptakan untuk bekerja, sekolah, kuliah, dan sebagainya. Jadi memang bener-bener webcamnya itu disiapin proper lah bre. Dari mulai mikrofonnya, dari mulai detail webcamnya, ini menurutku sih udah oke sih. Tapi gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan terakhir buat editing ringan kayak di Canva ataupun di KineMaster kayak gini, udah pasti smooth pisan. Kalau gaming experience-nya gimana nih bang? Beberapa game Android bisa diinstal di Chrome OS ini. Ini kita coba tes main kayak Mario Kart gitu bre. Itu masih lancar kok. Kayak kalau Genshin Impact gimana bang? Jangan dulu dah ya, ini bukan targetnya. Next kita bakal bahas baterainya. Kapasitasnya 53 Wh yang menurut pengujian kami di aplikasi PC Mark dapat baterai life 9 jam. Sedangkan pas kita tes buat streaming YouTube 1080p selama 30 menit, baterainya tuh berkurang sekitar 9%. Kalau buat chargernya, udah pakai adapter Type-C dengan rating 65 watt. Pas kita coba nge-charge selama 30 menit, baterainya tuh bertambah 46% bre. Berarti kalau dari 0% sampai full, palingan butuh waktu 1 jam lebih dikit lah. Kalau buat suhunya, ini Celeron level ya, udah pasti adem banget. Dengan bermodal cooling system yang sederhana ini, kalian nggak perlu parno sama suhunya. Ini kita rekam pas running World Office Simulation di PC Mark Software, adem banget kan suhunya bre. Hotspotnya aja cuma 37 derajat Celcius. Area keyboard, pamles, dan touchpad cuma di kisaran 30 derajat aja. BTW, kita tesnya di ruangan ber-AC sekitar 26 derajat Celcius lah buat suhunya. Terakhir kita mau tahu gimana kualitas speakernya. Gak ada info hasil tuningan dari brand mana sih ya. Tapi surprisingly, sound quality-nya ada di atas rata-rata laptop 7-8 jutaan lah. Low-nya memang berasa mendem, tapi mid dan juga high-nya itu lumayan oke lah.
Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Harga dari Acer Chromebook 514 ini memang belum dipublish. Tinggal tunggu waktu aja tanggal perilisannya gitu ya. Tapi yang pasti kalian nggak perlu khawatir sama after sales-nya. Unit Acer Chromebook 514 ini dapat masa garansi selama 3 tahun. Service centernya juga udah tersebar lebih dari 500 titik di kabupaten dan kota, bre ya. Yang tersebar di 36 provinsi di seluruh Indonesia. Buat nilai plus dari Acer Chromebook 514, yang pasti Chrome OS-nya praktis digunakan untuk user awam sekalipun ya. Unitnya durable karena bodinya terbuat dari material shockproof dan punya standarisasi military grade STD 810H. Dan yang pasti harganya lebih terjangkau ketimbang laptop Windows. Tapi tentu saja tetap ada kekurangannya, yang salah satunya ya tidak semua aplikasi desktop lengkap tersedia. Android apps kadang belum optimal di layar landscape, perlu internet walau nggak wajib, tapi Chrome OS itu paling optimal pas lagi online. Kurang cocok ya buat konten kreator profesional ya, karena memang targetnya ini untuk orang awam aja, bre. Tapi gimana menurut kalian mengenai Acer Chromebook 514 ini? Coba tulis di kolom komentar. Apakah adik kalian, saudara kalian yang lagi sekolah butuh laptop ini? Ya biar nggak main game terus, coba dah tulis di kolom komentar. Kira-kira harganya berapa ya, Bang? Kita tebak-tebakan aja di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Salvian selaku host di channel Mucakon. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.